Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salah satu dari kalian memimpin doa agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan lancar dan baik. Silakan ketua kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat SD Negeri 1 Kuaren, khususnya kelas 6. Kita sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Pak Guru akan mengabsen dulu ya, untuk mengetahui kehadiran dan kedisiplinan kalian. Untuk absennya Pak Guru langsung ke ketua kelompoknya saja biar agak ringkas nanti. Untuk kelompok 1 apakah ada yang tidak hadir Mas Dai? Hadir? Hadir? Hadir. Kelompok 2? Hadir. Kelompok 3? Hadir. Kelompok 4? Hadir. Kelompok 5? Hadir. Alhamdulillah, berarti kalian semua dikasih kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang suatu yang patut kalian syukuri. Setiap harinya kalian masih diberi kesempatan untuk belajar bersama ya, di sekolah SD Negeri 1 Kuaren ini. Selanjutnya anak-anak, kalian nanti pada hari ini Selasa tanggal 10 September tahun 2024 akan melanjutkan pembelajaran materi tentang kegiatan masyarakat sekitar. Kemarin kan sudah mempelajari mengenai tentang sumber daya alam, ya kan? Ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati yang telah kalian pelajari. Ya, jadi sekarang hari ini akan mempelajari masalah atau materi tentang kegiatan ekonomi di masyarakat. Adapun tujuan pembelajarannya anak-anak ini Pak Guru presentasikan di sini ya. Jadi nanti di sini kalian tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai macam kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Ya, jadi kamu setelah belajar ini nanti kamu dapat mengidentifikasi di lingkungan sekitar kamu. Oh, ada pertanian di sekitar kamu, ada perkebunan, ada industri. Di Kemen ada kan industri di sini? Nah, seperti itu. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kaitan antara kegiatan ekonomi dengan sumber daya alam. Ya, jadi kamu nanti setelah pembelajaran ini, kamu dapat menjelaskan kaitan, jadi hubungannya antara pertanian dengan sumber daya alam apa yang tersedia di lingkungan sekitar kamu. Seperti itu, paham ya? Terus yang ketiga, kamu dapat mengembangkan ide kreatif untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi setelah mempelajari materi ini nanti kalian diharapkan mampu mengembangkan ide kreatif. Walaupun kamu masih SD, nanti kamu bisa mengungkapkan ide kreatif kamu. Oh, di masyarakat sekitar saya harus ada mata pencaharian seperti ini, harus ada kegiatan ekonomi seperti ini. Jadi menimbulkan ide-ide kreatif di masyarakat. Terus yang selanjutnya tujuan pembelajaran sebenarnya adalah ini peserta didik mampu mengkoordinir kelompok dalam pembagian tugas selama proses diskusi dalam pembelajaran. Jadi di samping aspek kognitif, kamu juga dituntut aspek afektifnya. Jadi kelompok kamu ini dibagi-bagi seperti ini supaya bisa nanti mengkoordinasi, ya, memanajemen siapa yang ingin menyampaikan presentasi, siapa yang menjawab pertanyaan, siapa yang berdoa, menuntut, dan seterusnya seperti itu. Paham anak-anak? Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Guru akan masuk ke materi ya anak-anak ya. Tolong anak-anak di sini kelompok 1 sampai kelompok 4 sampai kelompok 5 ya, memperhatikan video yang Pak Guru putar di depan ya. Video diputar, di video di sini nanti akan memunculkan pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan yang bisa nanti membawa kita ke permasalahan selanjutnya. Jadi kalian cermati dulu video Pak Guru yang Pak Guru buat, nanti bisa memantik pertanyaan selanjutnya. Seperti apakah di daerah kalian masih ada lahan pertanian? Ada nggak kira-kira? Adakah di sekitar kalian perkebunan? Adakah di sekitar kalian industri? Nah, baik. Pariwisata? Banyak ya pariwisata ya. Ada Umbul Ponggo, ada Rowo Jonggo, dan sebagainya. Nah, itu merupakan kegiatan ekonomi yang berlangsung di masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya kita perkenalan dengan videonya ini. Kita lihat bareng-bareng. Nah, pengertiannya, kamu cermati pengertian. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas ekonomi di masyarakat sangat beragam seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Ada pertanian, ya kan Pak? Perkebunan, perdagangan, perindustrian, pariwisata, pertambangan. Nah, mungkin yang pertambangan ini di luar Jawa sana. Nah, ini gambarnya untuk pertanian seperti ini. Ini ada masyarakat yang pergi ke sawah untuk menanam sampai memanennya, memanen padi. Kalau di gambar pertanian ini yang sebagai contoh. Terus selanjutnya ada perkebunan. Nah, di dalam video Pak Guru mengambil contoh teh, ya, jadi perkebunan teh. Mungkin di sekitar sini tidak ada, karena perkebunan teh menyesuaikan dengan kondisi geografis, ya, di dataran tinggi nanti adanya. Nah, ini yang contoh selanjutnya adalah perdagangan. Perdagangan di pasar terjadi jual beli, ya, terjadi jual beli. Nah, seperti ini. Kamu tentunya pernah. Selanjutnya perindustrian. Perindustrian itu biasanya ada di pabrik-pabrik. Kalau di Klaten ini ada pabrik rokok, garmen, dan sebagainya, itu termasuk dalam perindustrian, ya. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan kegiatan ekonomi yang satu ini, pariwisata, yang mana menjadi andalan setiap lingkungan atau di setiap tempat adalah pariwisata. Kalian tahu pastinya. Nah, kalau pertambangan ini adanya di luar Jawa. Kalau di Jawa tambangnya hanya tambang pasir, ya, di Kaliworo sama di bawah lereng Gunung Merapi. Nah, itulah hubungan kondisi geografis dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Nih, pertanyaan yang harus kalian diskusikan nanti setelah melihat video ini. Carilah informasi di internet tentang aktivitas ekonomi masyarakat, kemudian diskusikan pertanyaan-pertanyaan
Nanti pertanyaannya kalian tulis, ya. Silakan. Yang pertanyaan pertama, apakah aktivitas ekonomi suatu daerah mempengaruhi kondisi perekonomian suatu daerah? Ya, nanti silakan dilihat di internet, di video yang telah disediakan ya di YouTube atau di mana, silakan, sumber belajarnya sangat beragam. Terus yang kedua, apakah aktivitas ekonomi suatu daerah bergantung pada kondisi geografis? Nah, itu kalian juga harus pecahkan bersama dengan teman-teman kelompok kalian. Terus yang selanjutnya nih, apakah sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah? Nah, ini pertanyaan terakhir. Sumber daya manusia yang berkualitas, ya. Jadi sumber daya manusia yang berkualitas itu misalnya orang yang pintar, cerdas, sekolah tinggi, nah seperti itu namanya SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, itu apakah dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah? Nah, nanti kalian cari jawabannya di diskusi dengan teman atau kelompok kalian, seperti itu ya. Terus selanjutnya, sekarang tugas kalian, nah ini diskusi kelompok menelaah. Nih sekarang, nah ini silakan perhatikan tugasnya. Sekarang tugas kalian diskusi kelompok menelaah video tentang aktivitas ekonomi masyarakat. Bukalah laptop kalian dan masukkan kata kunci yang Pak Guru bagikan. Nah, waktu diskusinya 10 menit dan jawablah pertanyaan yang telah dibagi, dan selanjutnya presentasikan hasil diskusi kalian secara bergantian. Seperti itu. Silakan mulai bekerja sekarang. Nanti Pak Guru cek satu persatu sampai mana kegiatan atau hasil diskusi kelompok kalian ya. Kalian harus bekerja seefektif dan seefisien mungkin. Karena apa? Karena waktunya hanya 10 menit. Nanti untuk selesai bareng-bareng satu persatu maju, tak undi nanti sistem pengundian, nanti pakai sistem pengundian majunya. Ya, betul ya anak-anak ya. Silakan dikerjakan bersama-sama dengan kelompok kalian. Terima kasih, selamat mengerjakan, kalian semua hebat.
Ada yang ditanyakan? Bisa semua ya? Ya. Apa ada yang ditanyakan?
Sudah semua? Ya, 2 menit. Yo, 2 menit lagi. Saya nilai ya, jadi saya nilai progresnya kalian. Saya nilai progresnya kalian sampai mana? Sama ya. Bagaimana, sudah anak-anak? Sudah ya? Oke, terima kasih, sudah 10 menit. Akhirnya sesuai dengan jadwal ya. Jadi nilainya kalian untuk masalah ketepatan waktu itu bagus semua. Oke, untuk mempresentasikan di depan ya, Pak Guru akan menggunakan metode acak. Jadi kita bagi secara adil. Nanti nggak ada istilah iri dan meri dan sebagainya ya. Kita pakai bill of names ya. Nanti siapa yang tertunjuk di situ, namanya ada di dalam kelompok itu. Nah, kelompok itulah yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Bisa dimulai anak-anak? Oke, terima kasih ya. Untuk penampilan pertama, presentasi untuk kegiatan ekonomi masyarakat, kita ajak. 1, yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, siapa yang terpilih kira-kira anak-anak? Nah, nanti anggota kelompok yang ada di dalam atau terpilih dari nama itu, silakan dengan sukarela menyampaikan hasil diskusi ya. Mbak Siva atau Mas Adnan? Mas Adnan. Nah, Mas Adnan nih, silakan untuk ketuanya Regu atau kelompoknya Mas Adnan, silakan sebagai perwakilan, silakan boleh. Mas Adnan sendiri boleh, Mas Dai sendiri boleh. Kerjasama kelompok lebih utama. Waktu seperti itu ya, silakan. Yang keras ya Mas ya. Pakai mic.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perkebunan akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang kegiatan ekonomi masyarakat di bidang perkebunan. Tapi dalam bidang kegiatan ekonomi, apa video yang kalian amati? Kegiatan ekonomi dalam video kelompok kami adalah dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang dapat menghasilkan minyak goreng. Mengapa manusia melakukan kegiatan ekonomi? Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sebutkan 5 contoh kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian tinggal. Ya, silakan. Perdagangan, pertanian, peternakan, industri kecil, pabrik batu batako. Terus? Demikian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan yang untuk kelompoknya Mas Dai? Kelompok apa tadi Mas Dai? Kelompok perkebunan. Tunjuk jari kalau ada. Ya, tanya apa Mas? Ya, kebun termasuk tanaman perkebunan rakyat. Apakah masih ada yang bertanya dari kelompok lain? Kalau tidak kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kelompoknya Mas Dai ya, kelompok 1 di bidang perkebunan. Jadi kesimpulannya adalah perkebunan itu adalah suatu kegiatan ekonomi di bidang perkebunan, ya gitu. Menanam palawija misalnya ada, tadi ada di misalnya Mas Iza, kebun. Yang ada di contoh gambar tadi teh, ya teh, kebun teh, kebun apa lagi ada usulan lain nggak? Silakan. Apa kebun apa? Kebun tembakau termasuk bukan? Termasuk tembakau itu ya ada di daerah Temanggung yang mana mempunyai suhu yang dingin. Itu biasanya Temanggung di dataran tinggi, ya. Teh juga di dataran tinggi seperti itu, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Dani. Oke, jelas ya anak ya tentang perkebunan ya anak ya. Baik, silakan Mas Dani kembali ke kelompoknya. Nah, sekarang kelompok yang kedua. Kelompok kedua, ayo silakan. Kita mulai yuk, dihitung untuk pengacanya. 1, 2, 3. Ayo, siapa yang kelompoknya yang maju ya? Itu masuknya ke kelompoknya Mbak Sisi. Tapi karena Mbak Sisi sudah ada yang maju, di bawahnya, tadi di bawahnya Mbak Sisi adalah Mbak Tika. Nanti seperti itu karena nanti kasihan kalau satu kelompok maju 2 kali ya. Silakan Mbak Tika. Yo, silakan. Ya aturannya seperti itu ya. Nanti kalau kepilihnya di bawahnya atau di atasnya sudah pernah maju, kelompoknya bawahnya, ambil bawahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertanian akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pertanian. Yang pertama, dalam bidang kegiatan apa video yang kalian amati? Kegiatan ekonomi dalam video kelompok kami adalah dalam bidang pertanian padi. Yang kedua, mengapa manusia melakukan kegiatan ekonomi? Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup dan bertahan hidup. Yang ketiga, sebutkan 5 contoh kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian tinggal. Perdagangan, pertanian, peternakan,
Kesimpulannya, pertanian adalah suatu kegiatan bercocok tanam atau budidaya tanaman. Bidang ini merupakan jenis usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Demikian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan yang dilemparkan untuk kelompok pertanian? Silakan. Ya, silakan Pak Bilkis. Tentu saja bisa pertanian dikembangkan dengan teknologi modern. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kalau tidak akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 dipresentasikan oleh Mbak Tika. Oke, kesimpulannya bahwa pertanian itu merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang di Indonesia itu yang mayoritas. Nah, itu sesuai yang disampaikan oleh Pak Tika tadi, bahwa negara Indonesia itu disebut dengan negara agraris sesuai yang dilihat di videonya. Makanya apa? Agraris itu berkaitan dengan pertanian, ya. Ingat ya anak-anak ya, apa agraris? Berkaitan dengan pertanian. Negara, makanya Indonesia menjadi salah satu negara agraris terbesar di Asia Tenggara. Seperti itu, ya. Terima kasih untuk Mbak Tika. Silakan duduk. Silakan duduk ya. Untuk mengapresiasi kerja kelompok 1 dan 2, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Selanjutnya kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 3 ya. Maksudnya kelompok yang ketiga, tapi tetap kita undi biar seru. Yo, silakan dihitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Ayo. Nah, seperti itu ya anak-anak yang semangat ya. Nanti ada sesuatu yang bikin semangat kalian. Ayo siapa? Karena Mbak Khalila ada di kelompoknya Mbak Tika, berarti yang maju adalah kelompoknya Mbak Zahra. Oke, kelompok berapa itu? Oh, sesuai dengan nama urutannya, kelompok 3. Ya, silakan diwakili oleh ketua regunya atau ketua kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pariwisata akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata. 1. Dalam bidang kegiatan atau video yang kalian amati, kegiatan ekonomi dalam video kelompok kami adalah dalam bidang pariwisata, pegunungan, dan menampilkan pemandangan alam. 2. Mengapa manusia melakukan kegiatan ekonomi? Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bertahan hidup. 3. Sebutkan 5 contoh kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian tinggal. 3. Perdagangan, pertanian, peternakan, usaha kecil, dan tempat wisata air. Kesimpulan, usaha di bidang pariwisata memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial, budaya, kesenian, dan hasil kreativitas. Masyarakat mendapatkan keuntungan dari hasil kunjungan wisatawan. Usaha di bidang pariwisata mampu menggerakkan perekonomian di daerah wisata. Demikian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan, Mbak. Ya. Bagaimana kegiatan ekonomi pariwisata dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar? Nah, saya ulangi biar jelas. Bagaimana kegiatan pariwisata bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar? Contohnya apa? Yang ditanyakan Mas Nabian. Pariwisata dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, misalnya dengan berjualan makanan di sekitar objek wisata.
Jelas? Ya, jadi kegiatan ekonomi masyarakat pariwisata dengan apa contohnya? Misalnya berjualan di sekitar tempat wisata itu sudah merupakan suatu yang umum atau jamak ya. Karena ya paham kan? Kamu ke tempat berenang ada bakul apa aja di sana? Ada pedagang apa aja? Satu, bakso mesti ya. Cilok mesti. Menyewakan ban mesti kan? Yang di tempat renang itu. Nah itu sebagai contoh kecil saja. Paham anak-anak untuk kegiatan wisata? Oke, kalau kita betul ya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kayaknya kok kurang apa lesu atau ngantuk ya nih. Ayo ice breaking dulu, berdiri semua. Ice breaking dulu, berdiri semua. Awas kabel ya di bawahmu ya. Yo, tirukan gerakannya Pak dulu ya. Mulai. Siap? Ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Tepuk tangan. Yo, biar nanti adil semua harus maju ya, semua kelompok harus maju karena ada penilaian kelompok, penilaian secara presentasi, penilaian penyampaian dan penilaian hasilnya nanti atau produknya. Untuk berikutnya ya, kita acak lagi. Yuk hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke. Siapa kelompok siapa yang akan terpilih kali ini untuk mempresentasikan hasil diskusi video pembelajaran kalian? Semoga cowok. Oke, karena Mbak Zahra ada di grupnya Mbak Keisa, kita ambil yang bawahnya adalah Mas Yahya. Yo, silakan nanti semua kebagian. Yuk, silakan ketuanya. Ketua kelompoknya otomatis Mbak Husna yang menyampaikan. Atau siapa boleh, silakan dipilih. Tapi kan sesuai kesepakatan kelas tadi ya. Silakan Mbak Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok industri akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang kegiatan ekonomi masyarakat di bidang industri. 1. Dalam bidang kegiatan apa video yang kalian amati? Kegiatan ekonomi dalam video kelompok kami adalah dalam bidang industri rokok Sampurna. 2. Mengapa manusia melakukan kegiatan ekonomi? Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan uang gaji. 3. Sebutkan 5 contoh kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian tinggal. 1. Perdagangan. 2. Pertanian. 3. Peternakan. 4. Usaha kecil. Dan 5. Tempat wisata air. Kesimpulannya, industri merupakan kegiatan memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi. Usaha bidang industri merupakan kegiatan mencari nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Demikian tadi hasil diskusi yang dapat kami presentasikan. Apakah ada pertanyaan? Tunjuk jari dulu. Tanya. Silakan tunjuk jari. Ya. Industri kecil menengah misalnya konveksi, industri pembuatan batako. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kalau tidak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
ternyata urut ya, berarti nanti yang terakhir nggak usah diacak kan, ya kan tinggal satu kelompok. Nah sebelum ke kelompok 5 akan Pak Guru evaluasi dulu. Untuk kelompoknya Mbak Husna sudah bagus secara konten, isi sudah sesuai dengan alurnya ya. Yang menjelaskan tentang industri ya Mbak Husna. Nah ada pertanyaan dari Mbak Brida tadi, apakah ada di sekitar kalian usaha industri? Jawabannya dari kelompok K ada. Nah di depan sekolah ini kalian lihat, di depan sekolah ada industri apa itu? Di belakangnya Pak Supri itu Pak Pako. Apalagi industri apa lagi? Batu bata. Nah seperti itu industri, walaupun kecil itu tarafnya adalah sudah industri. Karena apa tadi? Mengubah bahan mentah menjadi barang jadi ya, atau barang mentah menjadi bahan setengah jadi. Nanti kalau bahan jadinya rumah, bataku itu rumah, lantai, lapangan itu barang jadinya. Tapi kalau setengah jadi itu ya industri itu tadi, mengubah bahan mentah menjadi setengah jadi dan barang jadi, seperti itu. Paham Pak anak-anak? Paham? Nah kalian nanti bisa mencari sendiri ya, menggali sendiri potensi-potensi yang ada di masyarakat, yang ada di sekitar kalian, di sekitar pondok, di sekitar kalangan, di sekitar mendek, di sekitar temit dan sebagainya. Itu kamu gali sendiri ya, masalah-masalah seperti itu kamu gali sendiri, kamu pikirkan. Nah nanti ide kreatif apa yang muncul dari benak kalian, mungkin saja kamu setelah lulus nanti ya bisa menjadi wirausahawan di bidang industri kecil. Siapa tahu, kita kan rezeki orang nggak tahu, ya kan? Ya kan anak-anak, semangat ya anak-anak ya. Nah, Pak Guru selalu berdoa nanti kalau kamu besar bisa menjadi juragan-juragan pengusaha-pengusaha seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan Mbak Husna kembali ke tempatnya. Untuk terakhir, nah ini terakhir nggak perlu diacak karena sudah ketahuan yang harus maju kelompok berapa, seperti itu. Silakan kelompok 5 yang terakhir diwakili oleh Mas Faiza ya ini ya. Mas Faiza, cakep. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok peternakan akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang kegiatan ekonomi masyarakat di bidang peternakan. 1. Dalam bidang kegiatan apa video yang kalian amati? Kegiatan ekonomi dalam video kelompok kami adalah dalam bidang peternakan ayam. 2. Mengapa manusia melakukan kegiatan ekonomi? Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup dan bertahan hidup. 3. Sebutkan 5 contoh kegiatan ekonomi yang berisiko kalian tinggal. Perdagangan, pertanian, peternakan ayam, pertokoan, dan pariwisata. Kesimpulan, peternakan adalah usaha dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara dijual ke konsumen. Dengan memelihara hewan ini disebut sebagai peternakan. Demikian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan ya? Sudah ya? Iya. Mas Datu tadi tanya, apakah ada usaha perdagangan di produk-produk kecil di daerah kalian? Kan perdagangan kan bisa ya kan? Nah, dijawab spray. Ya, benar ya, spray kan ada pembuatannya di situ. Nah, spray itu didagang, diperjualbelikan di pasar, baik pasar online maupun pasar offline, ya Mas ya. Ya, seperti itu. Ada lagi nggak? Kalau tidak, ada kami akhiri presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya simpulkan ya. Setelah kalian tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5 melakukan diskusi secara garis besar itu sudah sesuai dengan alur ya.
Nah, itulah alurnya pembelajaran kita hari ini, yaitu mencari apa? Mencari kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Ya, sumbernya bisa kamu sudah praktek ya, YouTube, di internet, Google dan lain-lain. Silakan. Dalam kurikulum Merdeka ini ya anak-anak ya, sumber belajar itu tidak melulu pada buku, tidak melulu pada Pak Guru ya. Pak Guru sebagai fasilitator kalian yang membimbing kalian untuk mengarahkan, memfasilitasi mana-mana yang harus kalian tulis, kalian kerjakan sesuai dengan perintah diskusi kelompok tadi. Ya baik ya anak-anak ya, silakan Mas Isa kembali ke kelompoknya. Jangan lupa tepuk tangan untuk Mas Isa. Oke, selanjutnya akan Pak Guru tarik kesimpulan ya, kesimpulan yang sangat khusus atau mendasar ya, bahwa kegiatan ekonomi masyarakat itu sangat berpengaruh terhadap apa? Terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Kalian bisa lihat kan di masyarakat kalian apa yang menjadi mata pencahariannya tetangga-tetangga kalian, masyarakat di sekitar kalian. Ada yang tetangganya di sini sebagai petani? Ada. Tunjukkan siapa? Tetangga siapa saja? Nah, mereka mempunyai sawah, mereka mempunyai alat-alat produksi di bidang pertanian. Untuk menanam padi pasti mereka mempunyai alat atau sumber daya untuk melaksanakan kegiatan pertanian tersebut. Misalnya traktor. Pak Tani mempunyai cangkul atau enggak? Punya. Pak Tani punya sabit atau enggak? Pak Tani punya alat semprot hama atau enggak? Punya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Pak Tani pasti mempunyai alat untuk apa? Sumber dayanya untuk mengusahakan pertaniannya itu. Begitu juga dengan peternakan. Peternakan, siapa yang di sini tetangganya mempunyai kambing? Banyak ya? Ada? Nah, kambing itu termasuk peternakan. Tinggal nanti berapa jumlahnya itu termasuk kecil, sedang atau besar. Nah itu silakan nanti kalian cermati di lingkungan kalian. Ada yang memelihara ikan, lele misalnya, tuh banyak sekali. Nah itu juga peternakan, bidangnya perikanan. Perikanan ya, peternakan, perikanan itu termasuk juga. Walaupun tadi tidak dibagi dalam kegiatan ekonomi, tapi perikanan itu termasuk dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang memberdayakan masyarakat, yang membuat masyarakat mempunyai uang. Tujuan utama kegiatan ekonomi apa? Agar memperoleh uang, memperoleh nilai tambah, mencukupi kebutuhan hidup. Ya, garis besarnya seperti itu. Ya, jadi yang kalian diskusikan tadi, perkebunan, perdagangan, peternakan, pertanian, pertambangan, pariwisata, tujuan utamanya adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Makanya itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Ya, anak-anak ya, garis besarnya di situ. Paham anak-anak? Alhamdulillah ya. Jadi tidak sia-sia tadi yang kalian presentasikan di depan, karena anak-anak sudah memahami esensi dari pembelajaran kita hari ini. Maka kalau sudah seperti ini, kalian sudah melaksanakan diskusi dengan baik, kalian semua hebat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, cukup. Sekarang masuk kemana ya? Nah, sekarang akhirnya Pak Guru mau menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Pak Guru tutup, sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran, nah ini Pak Guru akan menyampaikan nih, refleksi dulu. Kita refleksi dulu sebentar. Refleksi itu perasaan kamu setelah melaksanakan pembelajaran itu bagaimana? Senang, alhamdulillah. Silakan dibubuhkan di kertas kalian dengan emotikonmu. Emotikon itu
simbol ya. Kalau di HP itu kan ada simbol nangis, simbol senyum itu bagaimana? Silakan. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Silakan. Pembelajaran hari ini. Sudah semua? Oke ya, refleksinya 15 menit. Sudah semua? Sudah. Oke, tunjukkan emoticon kalian, yuk bareng-bareng tunjukkan emoticonmu. Ayo. Wow, smile. Smile itu berarti menandakan kalau kamu senang atau gembira ya anak-anak ya. Gembira ya anak-anak ya setelah melakukan pembelajaran ini ya anak-anak ya. Oke, terima kasih. Terus pertanyaan berikutnya. Refleksi berikutnya. Apa yang telah kalian pelajari di materi ini tadi? Apa yang kalian dapatkan? Silahkan ditulis. Bisanya nanti ditunjukkan gini ya, Pak Guru ini. Ya. Apa pembelajaran yang kalian peroleh hari ini atau materi pembelajaran yang peroleh hari ini? Apa? Pengetahuan apa? Pengetahuan bermakna apa yang kalian peroleh hari ini? Pembelajaran pada jam ini. Seperti itu pertanyaannya. Silakan ditulis. Itu se-ekspresi kamu apa terserah, bebas. Karena apa? Pembelajaran bermakna itu sesuatu yang kamu dapatkan pada pagi hari ini apa? Seperti itu kamu tulis. Saya jadi tahu Pak, ternyata kegiatan masyarakat banyak sekali, misalnya seperti itu. Boleh, kalian tulis boleh, silakan. Saya jadi paham Pak, dengan belajar seperti ini saya jadi tahu di lingkungan sekitar kami, seperti itu. Sudah? Waktunya menurutnya 15 menit aja, masih lama. Yang penting refleksi dulu, biar kalian ada sesuatu yang kalian dapatkan. Nanti kalau habis belajar kamu nggak ada apa-apa, merugi kan Pak Guru kan gitu, seperti itu anak-anak ya. Silakan dijawab sudah? Yuk ditunjukkan, ditunjukkan. Nah, aku mau baca nih refleksinya. Oke, ini dari Pak Sipa. Saya jadi tahu Pak, ilmu pengetahuan itu ternyata luas sekali Pak, termasuk kegiatan ekonomi masyarakat. Saya juga jadi paham di lingkungan sekitar saya ternyata banyak sekali kegiatan ekonomi masyarakat yang beragam. Nih dari Pak Sipa. Loh, dari Mas Hana mana hasilnya? Saya mendapatkan pengalaman baru Pak, ternyata untuk kegiatan ekonomi itu ternyata banyak macamnya, termasuk ayah saya yang menjadi seorang pedagang angkringan di sekitar sekolah Pak. Baik, gak apa-apa. Bagus Mas. Bagus. Mas Hida, mana? Saya menjadi tahu Pak,
dengan pembelajaran hari ini. Oh, belum selesai. Ternyata belum selesai. Dilanjutkan, nggak apa-apa. Oke ya. Terus pertanyaan terakhir untuk refleksi. Silakan, kesulitan apa yang kalian hadapi pada saat melaksanakan pembelajaran materi kegiatan ekonomi masyarakat? Yang sulit itu bagian mana? Silakan. Yang sulit bagian mana? Ini bisa untuk refleksi Pak Guru nanti. Oh, ternyata anak peserta didik Pak Guru belum paham di bagian ini. Nanti silakan ditulis. Apakah di bagian pariwisata atau di bagian kegiatannya ekonomi yang lain atau di bagian apa? Contohnya atau bagian kesimpulannya silakan. Atau memang belum benar-benar tidak paham, nanti boleh saja. Namanya juga refleksi kan. Refleksi apa yang kamu dapat, apa yang kamu hadapi, apa yang kamu menjadi kesulitan kamu harus diungkapkan sejujur-jujurnya ya. Ini menjadi umpan balik bagi Pak Guru nanti untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Yo, silakan. Sudah? Kesulitan apa kira-kira? Pak Guru akan tanya di bagian belakang. Karena ini merupakan bagian yang penting ya anak ya. Kalau Pak Guru nggak tahu kesulitanmu gimana nanti bisa memperbaiki nanti, kan nggak bisa. Coba Mas Alfian nih, mana kesulitannya? Saya sulit untuk memahami pertambangan Pak, karena di sekitar saya tidak ada pertambangan. Iya, tadi sudah dijelaskan ya Mas Alfian ya. Di sekitar sini tidak ada pertambangan. Jadi nanti cari contohnya gimana? Cari contohnya juga di video itu. Di video. Di sini adanya pertambangan di sekitar Kalimoro sana, di sekitar lereng Gunung Merapi ya anak ya. Kalian tahu Gunung Merapi? Tahu. Nah, Gunung Merapi itu menghasilkan pasir kalau pas meleleh lavanya atau magmanya keluar. Itu gunung teraktif di dunia, gunung berapi teraktif di dunia itu Merapi, itu berada di perbatasan Magelang, Boyolali, Klaten, dan satunya itu Yogyakarta ya. Jadi itu pertambangannya yang paling dekat dengan kita itu adalah pertambangan pasir. Makanya yang Mas Alfian bingung pertambangan ngomongnya apa Pak, itu bagus sekali Mas Alfian tanya seperti itu, bagus. Karena sulit untuk Mas Alfian mencari contohnya di sekitar kita. Nah, sekarang tiba saatnya untuk meletakkan ballpoint kalian. Ya. Terima kasih untuk kegiatan diskusi kelompok hari ini. Untuk topik selanjutnya atau topik yang akan datang, kita nanti akan membahas kondisi geografis di lingkungan sekitar kita, ya, kondisi geografis. Kalian nanti bisa belajar ya menggunakan buku paket itu, buku paket modul atau di internet. Carilah untuk PR kalian ya anak-anak ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, hari Kamis ya jam kedua untuk IPA, untuk IPS ya. Jadi nanti kalian cari kondisi geografis di Indonesia seperti apa. Kondisi geografis apakah dataran, ya, apakah pegunungan, apakah perairan. Nah seperti itu, tentunya bermacam-macam kan. Perairan nanti pekerjaannya apa? Kalau perairan pekerjaannya apa? Nelayan. Pegunungan nanti perkebunan. Kalau dataran rendah nanti pertanian. Seperti itu kamu cari sendiri untuk pembelajaran selanjutnya besok ketemu insya Allah hari Kamis. Baik, saya kira cukup sekian. Pak Guru terima kasih sekali atas perhatian, atensi kalian. Kalian semua hebat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Akhirnya selesai sudah rangkaian acara kita diskusi pada hari ini dengan materi kegiatan ekonomi masyarakat. Pak Guru harap kalian bisa paham dan mengerti tentang
ekonomi masyarakat. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu memimpin berdoa penutup kegiatan. Silakan salah satu pemimpin. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga anak-anak. Silahkan nanti dilanjutkan istirahat dan menunggu pembelajaran atau info selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.